anak-anakku semuanya, calon siswa SMA Muhammadiyah 1 Pati. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalaupun mungkin di antara kalian ada yang sekarang merasakan kurang nyaman di tubuh kalian, di badan kalian, mudah-mudahan secepatnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku calon siswa SMA Muhammadiyah 1 Pati, pada pertemuan kali ini materi yang akan kami bawakan adalah tentang visi misi SMA Muhammadiyah 1 Pati. Saya yakin kalian pasti pernah mendengar, sering membaca apa itu visi dan misi, gitu ya. Dan saya yakin pun kalian sudah tahu, ngerti visi kalian. Apa visi menurut kalian? Nah, visi ini artinya adalah merupakan suatu harapan atau suatu cita-cita. Saya yakin kalian memiliki harapan, memiliki cita-cita yang luar biasa, cita-cita kalian. Itu adalah visi menurut kalian, cita-cita. Apa cita-cita kalian? Kalian tahu sendiri. Bagaimana cara mengupayakan agar cita-cita kalian ini bisa tercapai? Maka ini dia yang namanya misinya. Nah, visi itu kalian memiliki cita-cita, dan misi adalah upaya agar kalian bisa mencapai cita-cita tersebut. Nah, untuk materi kali ini adalah visi dan misi SMA Muhammadiyah 1 Pati. Apakah SMA atau semua sekolahan memiliki visi dan misi? Saya yakin semua sekolahan memiliki visi dan misi. Nah, jika saya artikan tadi visi adalah cita-cita, bagaimana dengan visi sekolahan adalah cita-cita yang akan dicapai oleh semua warga sekolah. Siapa warga sekolah? Bisa kepala sekolah, bisa gurunya, bisa tenaga administrasinya, dan bisa juga kalian sebagai siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 Pati. Nah, bagaimana dengan misinya? Misinya adalah bagaimana kalau kita SMA memiliki cita-cita yang unggul, maka bagaimana cara kita semua warga SMA, warga sekolah SMA Muhammadiyah untuk mencapai cita-cita tersebut. Nah, untuk materi ini nanti akan dibawakan oleh Bapak kita, yakni Bapak Dr. Randes Sudarno. Beliau adalah guru penjaskes ya, guru olahraga yang akan mengajar kalian baik kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti kalian perkenalan sendiri sama Bapak Sudarno. Monggo Bapak untuk mengisi tentang visi misi SMA Muhammadiyah 1 Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak atau Ibu Kepala Sekolah dan yang berbahagia adik-adik calon siswa baru. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua yang ikut berada di depan laptop atau HP, semoga semuanya sehat walafiat tanpa suatu apapun yang mengganggu pada diri kalian semua. Adik-adik calon siswa baru SMA Muhammadiyah yang berbahagia, bahwa kita sampai saat ini masih dalam COVID-19. Usahakan kalian sampai saat ini apapun protokol kesehatan yang diperintahkan oleh pemerintah, ini kalian ikuti. Memakai masker harus. Nah, kalau tadi saya kan selalu pakai masker, tapi pada saat kita bicara ya kita berusaha
tidak kita lepas untuk masker kita. Dan jangan lupa minum minuman air putih. Oh, air bening. Kalau air putih itu mahal. Jadi usahakan. Ya, maaf saya minum dulu, jadi biar lego nanti. Terima kasih. Adik-adik sekalian, calon-calon siswa yang akan memasuki jenjang yaitu di kelas 10. Pada hari ini tadi sudah diterangkan oleh Ibu Tri Yuli. Saya tadi dibilang Pak siapa tadi, saya lupa. Biasanya saya tuh terkenalnya itu Dono. Ya, jadi kalau nanti kalian tuh ketemu, saya cukup panggil Dono. Saya dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 1959. Sampai saat ini insya Allah umur saya sudah 62, ya kan 63. Tapi marilah kita tetap bugar, tetap melaksanakan tugas apa yang diperintahkan oleh pemerintah dan disertai dengan cara yang benar. Adik-adik calon siswa, kalau tadi sudah dibilang oleh Ibu Tri Yuli bahwa nanti kita itu materinya visi dan misi. Jelas di visi tadi sudah dijelaskan secara runtut oleh Bu Yuli apa tujuannya. Nah, sekarang yang perlu kita infokan pada kalian bahwa misinya, ya yang penting ini pelaksanaan misinya. Nah, misi di sini ada beberapa macam, ada beberapa yang nanti kalian insya Allah bisa membaca di dinding-dinding SMA Muhammadiyah. Memang dicanangkan visi dan misi. Nah, paling tidak kalau minimal kalian itu melihat dan seterusnya paling tidak bisa membaca, dan maksimalnya apa yang kamu baca kamu amalkan. Sebetulnya tidak sulit. Ya, antara lain kita masukkan pada misi. Misi pertama, karena ini ada paling tidak 7-8 katakan, ya ini yang perlu kalian mengerti. Misi pertama yaitu mengelola sekolah secara profesional. Maksudnya bahwa profesional yang seperti apa? Berarti kalian tahu yang namanya profesional itu mesti lebih daripada cukup karena profesional. Nah, untuk profesional mengelola sekolah ini yang terpenting adalah dari guru ya. Nah, ini pertama kan pengapu, berarti sesuai dengan basicnya. Jadi guru itu secara profesional harusnya punya satu adalah sarjana strata, yaitu S1. Itu minimal adalah S1. Kalau misalkan S2 boleh, karena S2 itu juga lebih daripada S1. Tapi misalkan SMA, kok mengajar SMA nggak bisa, tidak memenuhi syarat, basicnya berarti tidak profesional. Umpama kalau kita bicara yang jauh, misalkan kok penilaian-penilaian itu jelas tidak bisa dinilai karena apakah ada sekolah yang bohong seperti itu? Ada, karena kamu tidak tahu bahwa sekolah itu gurunya tidak sesuai dengan standar yang diminta oleh pemerintah. Itu namanya profesional. Nah, yang kedua, ya nanti kalau kita jabarkan karena kita dibatasi waktu, ya. Nomor berikutnya yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sebagai pendukung pembelajaran. Nah, di sini memang saya katakan bahwa sekolah kita kalian betul-betul
cerdik. Biarpun kalian kemudian pada saat awal-awal itu dijemput ya, karena terus terang Bapak Ibu guru sangat sayang bagi anak-anak yang belum tahu arahnya kemana. Nah ini kemarin Bapak Ibu guru banyak yang menjemput dan alhamdulillah kalian tidak salah memilih di SMA. Nah, kenapa saya katakan tidak salah? Ya tadi yang ada hubungannya sarana prasarana. Bahwa sekolahan kita SMA Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1982 sampai saat ini eksis ya. Kalau kalian melihat datang misalkan nanti ke sekolahan kita, kira-kira kalian melihat dengan sekolahan yang lain mana yang lebih mampu. Nah, maka dari itu kalian memang benar-benar cerdik, tidak salah untuk memilih di SMA Muhammadiyah. Kalau kalian nanti melihat sarana prasarana pendukungnya apa kira-kira? Masjid berada di sekolah, lapangan berada di sekolah, terus fasilitas yang lain untuk pembelajaran yang lain ternyata oke. Nah ini bisa nanti kalian setelah kita beritahu ini berbondong datang di sini, sekolahan selalu terbuka, hanya hari libur tok, dan di sini juga ada perguruan tinggi. Misalkan kalian nanti setelah selesai dari sini meneruskan perguruan tinggi yang ada di Muhammadiyah sini. Oke, ya. Di belakang itu misalkan ijazah kalian secara bebas mau kerja di mana bisa. Lupa lah terus nanti misalkan kayak di SMK kan hanya satu, misalkan kamu listrik ya ke listrik, misal boga ya ke boga. Tapi kalau di SMA di situ sudah dipersiapkan, maka dimanapun kalian mau bekerja insya Allah bisa. Dan kalau mau misalkan mau kuliah misalkan, karena yang namanya orang tua hari ini belum punya uang, besok akan punya, misalkan kalian kerja dulu. Nah ini ternyata sudah dilakukan oleh kakak-kakak kelas kalian semua. Alhamdulillah sampai saat ini eksis anak-anak sudah bisa bekerja dengan baik, menguntungkan, bisa membiayai adik-adiknya. Itu karena bantuan-bantuan ilmu yang secara ikhlas dari guru-guru SMA Muhammadiyah. Jadi barokahnya di situ. Kita lanjut yang ketiga, yaitu meningkatkan keterampilan belajar siswa. Nah, di sini masalah terampil kegiatan siswa kita masukkan di dalam ekstrakurikuler, eskul. Ya, ekstrakurikuler kita itu mendirikan paling tidak, ini saya lupa ya, kira-kira 32 ekstra. Tapi karena yang lain kemungkinan kalau tidak dipilih ya tidak dipakai. Tapi kita sediakan. Yang penting kita menyediakan. Kamu mau ndak? Kalau kamu menginginkan masuk saja. Lah pengapunya juga sudah dipersiapkan. Satu contoh, misalkan dari olahraga itu sepak bolanya nasional, bukan PD misalkan kita hanya khusus ini, karena SMA Muhammadiyah ini sudah MOU dengan pelatih-pelatih nasional yang sekarang ditempatkan di Sabin. Nah, ini tidak semua sekolah yang bisa begitu, hanya SMA Muhammadiyah. Biarpun SMA 3, SMA nasional mendirikan itu, siapa yang bisa? Ternyata SMA Muhammadiyah yang dipilih dari bosnya sana. Nah, anak-anak kita banyak yang sudah ada di sana. Nah, berikutnya misalkan voli. Ya, di sini sudah ada lapangannya, ya cukup memadai. Misalkan badminton, kamu lihat aja nanti datang, udah ada pembinanya, ada pelatihnya voli, ada. Baca kitab Al-Quran, dipersiapkan, masjidnya siap. Nah, ini alhamdulillah sekolahan kita biarpun karena dulu namanya orang tuh ya sok sugih, ya sok melarat begitu. Yang saya katakan melarat bukan karena dulu pernah menjadi lebih dari 800 siswa. Nah, karena ulete pemerintah ini ada
janjian-janjian bekerja. Akhirnya orang yang tidak mau mikir, ya mencari pekerjaan lewat situ. Tapi ternyata apa? No way, tidak bisa. Ya itu tidak bisa. Jelas. Saya mengatakan tidak bisa karena saya ini termasuk orang yang di situ dulunya. Nah, eksternal yang lain, misalkan tata boga. Tata boga itu masak-memasak. Alhamdulillah SMA Muhammadiyah punya. Mau masak apa saja, siapa yang pandai masak lah. Karena kamu bisa memasak, ikut di ekstra eskul itu di tata boga, bareng kamu itu sudah keluar ijazahnya ijazah SMA, masuk ke tempat misalnya rumah sakit di tempat pemasakan. Lu kamu itu SMA kok di sini? Bu, saya punya nih sertifikat. Oh iya bisa lah. Berarti kamu di mall bisa, di toko bisa, di pabrik bisa, semuanya bisa. Ini untuk ijazah SMA. Beda kalau yang lain karena memakai satu jurusan. Banyak sekali misalkan tata rias, cantikan, nari. Semuanya itu sudah pernah dilombakan. Biarpun ya ada yang juara 3, yang ada juara harapan, dan juga ada yang juara 2. Alhamdulillah pokoknya minimal itu ikutlah. Nah, ini kan berarti kan berani, anak-anak itu berani. Karena setiap minggunya itu ada pembinanya, dipilih. Kalau kamu ingin ya udahlah kamu masuk saja ngacung. Misalkan seperti di SMK, TBSM, di SMA punya. Motornya disiapkan, yang mengapu disiapkan, tinggal kamu mau ndak, karena sudah ada setelah dari SMA orang kok mlebune ning nggone kantor ning masuke ning nggone bengkel mandiri. Dia ilmunya SMA tapi dia bisa punya keterampilan, alhamdulillah. Ya. Sampai saat ini anaknya ada yang masih di kelas 3 juga sudah siap, yang sudah keluar berjalan. Nah, ini untuk yang masalah ekskulnya ya. Nah, selanjutnya bahwa sekolah itu menggunakan teknologi informasi termasuk yang mendukung sekolah. Nah, di sekolah apa disiapkan? Apa yang ditulis di dalam visi dan misi disiapkan enggak? Ada. Misalkan informasi teknologi informasi seperti TIK yang ada di atas itu satu-satunya SMA negeri swasta nomor 1 yang mengelola TIK. Saya masih ingat awalnya 25 yang sekarang sudah mencapai 48 komputer. Dan itu setiap 1 minggu sekali semuanya anak kelas 10 mengikuti. Nah, mengikuti. Kalau nanti misalkan kalian sudah kelas 11 ingin meneruskan kemungkinan dari jenjang yang rendah meneruskan yang lebih tinggi, misalkan dari Excel nanti terus meneruskan apa, ada yang saya tidak begitu paham karena saya guru olahraga, tapi yang jelas ada. Jadi coba saja nanti kalau memang kalian sudah ingin melihat. Alhamdulillah semuanya sudah kita persiapkan. Monggo kalau kalian ini karena waktu saya tidak bisa menjelaskan semuanya, tapi yang jelas ada. Monggo kalau kalian nanti di sini ketemu sama Pak Bos Edi ada, kalau Pak Dono di sini tuh hanya Senin, Rabu, Jumat. Yang lain selalu ada. Jadi sekolahan kita tidak pernah berhenti, guru tidak masuk, selalu masuk. Terima kasih, kurang lebihnya itu karena waktu. Ini hari Jumat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.